Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Alhamdulillah luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran bahasa Inggris nih. Karena minggu kemarin kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester, maka dari itu sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran ke chapter 3 part 1. Nah, di sini temanya adalah 1, 2, 3. Artinya 1, 2, 3. Nah, teman-teman, dari judulnya kita sudah mengetahui ya bahwa kita di sini akan belajar menghitung dalam bahasa Inggris. Jadi, teman-teman di rumah bisa mendengarkan apa yang Miss jelaskan ya. Kita mulai saja ya. Oh iya, sebelum itu di sini Miss akan memberikan audio rekaman suara di mana teman-teman dapat mendengarkan lalu mengikuti audio tersebut yang mencontohkan teman-teman untuk menyebutkan angka dalam bahasa Inggris atau menghitung dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi mohon didengarkan dan diikuti dengan suara yang lantang ya. Chapter 3. Listen and repeat. Picture 1. 1, Picture 2. 2, Picture 3. 3, Picture 4. 4, Picture 5. 5, Picture 6. 6, Picture 7. 7, Picture 8. 8, Picture 9. 9, Picture 10. 10. Baik teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan audio yang dimana mencontohkan teman-teman di rumah dalam menghitung dengan menggunakan bahasa Inggris dari 1 sampai dengan 10. Sekarang di sini Miss sudah menyediakan angka-angka di mana kita akan mencoba menghitung kembali dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini Miss akan contohkan ya teman-teman. Jadi teman-teman di rumah bisa mengikuti di rumah dengan suara yang lantang. Miss mulai. 1 artinya 1. 2 artinya 2. 3 artinya 3. 4 artinya 4. 5 artinya 5. 6 artinya 6. 7 artinya 7. 8 artinya 8. 9 artinya 9. 10 artinya 10. Nah, teman-teman bisa mengikuti cara berhitung Miss tadi di rumah masing-masing dengan suara yang lantang ya. Baik teman-teman, sekarang bisa dibuka bukunya halaman 52 karena di sini Miss akan menjelaskan perbedaan dari singular dan plural. Singular dalam bahasa Indonesia disebut tunggal dan plural dalam bahasa Indonesia disebut jamak. Jadi singular digunakan saat teman-teman ingin menyebutkan benda yang hanya ada satu. Tidak boleh lebih dari satu. Miss ulangi, hanya ada satu. Nah, jika teman-teman ingin menyebutkan benda tunggal tersebut, teman-teman bisa menambahkan kata one untuk menyebutkan bendanya. Misalnya one book, one pencil. Tidak boleh lebih dari satu, maka dari itu yang boleh disebutkan hanya ada satu. Selanjutnya, untuk benda plural di sini teman-teman bisa gunakan saat teman-teman ingin menyebutkan benda yang lebih dari satu, mulai dari 2 benda, 3 benda, dan selanjutnya. Nah, teman-teman di sini seperti dicontoh bisa menyebutkan dengan menggunakan kata 2 books dan 2 pencils jika bendanya ada 2. Nah, setiap teman-teman menyebutkan benda plural tersebut atau benda jamak, teman-teman wajib menambahkan
huruf S di belakang nama bendanya seperti yang ada di contoh. Di sini kan ada 2 books dan 2 pencils yang artinya 2 buku dan 2 pensil. Nah, bahasa Inggrisnya buku adalah book tanpa S dan bahasa Inggrisnya pensil adalah pencil tanpa S. Maka dari itu, karena di sini buku dan pensilnya ada 2, teman-teman wajib menambahkan huruf S di belakang nama bendanya, yaitu di belakang kata book dan pensil menjadi books dan pencils. Nah, jika teman-teman menuliskan benda plural tapi S-nya ketinggalan, maka teman-teman salah ya penulisannya. Karena ini sudah aturan dari sana ya teman-teman. Tapi untuk benda tunggal atau singular, teman-teman tidak boleh menambahkan huruf S di belakang nama bendanya. Bisa book atau pensil saja karena hanya ada 1, maka dari itu disebut nama aslinya tanpa menggunakan huruf S di belakangnya. Baik teman-teman, sampai sini semoga teman-teman di rumah paham ya. Baik teman-teman, tadi kita sudah mempelajari perbedaan dari kata benda singular dan plural ya. Sekarang di sini Miss sudah ada contoh untuk benda singular atau menyebutkan benda singular atau tunggal. Karena tunggal berarti bendanya hanya ada 1. Nah, teman-teman di sini hanya menambahkan kata 1 atau one dalam bahasa Inggris saat menyebutkan benda tersebut. Seperti yang ada di contoh, di sini ada one book dan one pencil. Nah, untuk singular ini tidak boleh lebih dari 1 benda ya, harus 1. Karena kalau lebih dari 1 benda berarti bendanya sudah bukan tunggal lagi teman-teman, melainkan bendanya jamak. Maka dari itu, untuk singular, Miss tegaskan kembali hanya untuk menyebutkan 1 benda, tidak boleh lebih. Semoga sampai sini teman-teman paham ya. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke contoh benda plural atau benda jamak. Nah, karena bendanya jamak atau plural, maka dari itu kita menyebutkannya untuk benda yang terdapat lebih dari 1, mulai dari 2, 3, 4 dan seterusnya, bisa sampai 1000 bahkan 10.000. Nah, maka dari itu di sini perbedaannya adalah kalau bendanya ada 2, teman-teman bisa menyebutkan 2. Seperti yang ada di contoh, ada 2 buku, maka disebutnya 2 books. Seperti biasa, kalau bendanya lebih dari 1, teman-teman harus menambahkan huruf S di belakang nama bendanya. Kan di sini bendanya buku, dalam bahasa Inggris disebutnya book. Karena ada 2, maka ditambah huruf S jadinya books. Teman-teman bisa melihat ya, contohnya ada di layar karena sudah disediakan. Selanjutnya, kalau bendanya ada 3, teman-teman juga bisa menuliskan 3 atau 3 saat menyebutkan benda tersebut. Seperti yang ada di contoh, di sini kan ada 3 pensil, maka dalam bahasa Inggris disebutnya 3 pencils. Karena bendanya ada 3, maka harus menambahkan huruf S di belakang nama bendanya, yaitu di belakang kata pensilnya. Dari pensil menjadi pencils. Nah, sampai sini teman-teman paham ya? Di sini Miss rangkum sedikit, saat teman-teman menyebut bendanya terdapat lebih dari 1, teman-teman bisa menyebutkan angkanya yaitu 2 atau 3. Dan saat menyebutkan bendanya diwajibkan menuliskan huruf S di belakang nama bendanya atau nama benda yang teman-teman ingin sebut seperti yang ada di contoh ya. Karena kalau tidak ada huruf S-nya berarti salah. Baik teman-teman, di sini Miss ingin memberikan tugas yang terdapat pada buku halaman 50 di mana teman-teman diminta untuk menuliskan jumlah benda sesuai yang ada di gambar. Jadi teman-teman di sini tugasnya menghitung dulu nih bendanya ada berapa. Setelah dihitung jumlahnya teman-teman tulis ya seperti yang ada di contoh nomor 1. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan materi hari ini yaitu tentang cara berhitung dalam bahasa Inggris yang terdapat di buku di chapter 3 pertemuan pertama ini ya. Semoga apa yang sudah Miss sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman dan menambah pengetahuan teman-teman di rumah dalam pelajaran bahasa Inggris ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang Miss ucapkan. Sekarang Miss pamit dulu ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Dadah.